Kita semua tahu ya, yang namanya dokter perusahaan. Mereka itu kan ada untuk menjaga kita tetap sehat dan aman di tempat kerja. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, kalau orang yang seharusnya jadi jaring pengaman kita malah punya resiko yang nggak kita sadari? Nah, ini pertanyaan yang mungkin bikin sedikit nggak nyaman, tapi penting banget. Apakah dokter yang disediain perusahaan kamu itu beneran punya keahlian yang cukup buat mendiagnosis masalah kesehatanmu dengan tepat? Yuk kita bedah sama-sama. Ini dia nih inti masalahnya. Ada gap yang lumayan jauh antara status hukum sama kemampuan klinis. Di atas kertas, dokter perusahaan itu punya izin, legal, dan boleh mendiagnosis. Tapi kenyataannya, apa keterampilan mereka masih setajam dulu? Wah, itu cerita lain. Biar gampang, bayangin aja gini. Izin praktek dokter itu kayak SIM. Itu cuma bukti kamu pernah lulus ujian, bukan jaminan kamu masih jago nyetir hari ini. Kalau seorang dokter udah lama banget nggak nyetir di jalur klinis yang sibuk, ya keahliannya bisa jadi udah nggak relevan lagi. Tapi kok bisa sih seorang profesional medis sampai kehilangan sentuhannya? Nah, ini semua ada hubungannya sama yang namanya mata dokter. Sebuah intuisi yang diasal lewat pengalaman bertahun-tahun. Yang sayangnya bisa memudar kalau nggak dipakai. Intuisi klinis ini bukan sihir ya. Ini tuh semacam kemampuan super yang didapat dari ribuan jam ketemu pasien. Kemampuan buat merasakan ada sesuatu yang nggak beres, bahkan jauh sebelum hasil lab keluar. Dan sayangnya, kemampuan inilah yang pertama kali jadi tumpul waktu seorang dokter udah nggak praktek klinis sehari-hari. Seni jadi dokter itu justru ada di hal-hal kecil yang nggak kelihatan. Dari nada suara pasien, jeda waktu mereka menjawab, sampai ekspresi wajah sekilas. Ini semua data-data penting yang bisa ditangkap sama dokter yang berpengalaman. Tanpa latihan rutin, kepekaan kayak gini ya bakal hilang. Dan disinilah letak bahayanya. Kondisi yang lumayan serius kayak hipotiroidisme atau anemia bisa-bisa cuma dianggap stres kerja biasa. Diagnosis yang kelewat ini adalah akibat langsung dari mata dokter yang udah nggak terasa lagi. Tapi tunggu dulu, masalahnya bukan cuma soal apa yang nggak terdeteksi. Ada bahaya yang lebih besar lagi, nasihat yang salah tapi datang dari sumber yang kita percaya 100%. Ini dia poin kuncinya. Kita itu kan kalau cari info di internet, pasti suka ragu-ragu. Tapi kalau dokter yang ngomong, kita langsung percaya. Nah, pas dokter dengan otoritasnya bilang, kamu nggak apa-apa kok, kita jadi berhenti bertanya. Inilah yang disebut misinformasi otoritatif, dan dampaknya bisa gawat banget. Belum lagi, lingkungan kerjanya sendiri tuh udah penuh tekanan. Ada potensi konflik kepentingan karena mereka kan dibayar sama perusahaan. Terus, waktu konsultasi juga terbatas. Jadi mereka dituntut buat kasih jawaban cepat. Kombinasi faktor-faktor ini, wah, udah jadi resep jitu buat salah diagnosis. Oke, jadi gimana cara kita ngenalin dokter perusahaan yang mungkin berisiko? Ada 3 profil utama nih yang perlu banget kita waspadai. Yuk, kita lihat profilnya satu-satu. Pertama, ada si juggling penuh waktu. Dokter yang pegang banyak perusahaan sekaligus. Jadi waktunya buat kamu ya terbatas banget. Kedua, ada spesialis non-pasien. Misalnya ahli radiologi, yang jago baca data, tapi minim pengalaman ngobrol langsung sama pasien. Ketiga, dokter tugas rutin, yang kerjaannya tiap hari itu aja, jadi intuisinya buat kasus di luar rutinitasnya jadi tumpul. Terus gimana dong cara kita ngelindungin diri sendiri? Nah, ini bagian paling pentingnya. Ada alat praktis yang bisa langsung kamu pakai biar kamu dapat penanganan yang terbaik. Ini dia daftar periksa simpel dengan 2 pertanyaan kunci. Sebelum konsultasi, coba ditanya, Dok, apakah dokter masih aktif praktek di klinik atau rumah sakit? Sama, spesialisasi dokter umum bukan ya? Jawaban dari 2 pertanyaan ini aja udah bisa kasih kamu gambaran yang jelas soal kompetensi klinis mereka saat ini. Jadi, gampangnya gini, standar emasnya itu adalah dokter perusahaan yang juga seorang dokter umum dan masih aktif praktek. Mereka itu bawa pengalaman klinis yang masih segar dan relevan langsung dari klinik ke tempat kerja kamu. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita masing-masing. Sistem kesehatan di perusahaanmu itu dirancang buat beneran ngebantu atau cuma buat formalitas aja? Kesehatan itu kan tanggung jawab kita sendiri. Nah, dengan bekal informasi ini, sekarang kamu punya kekuatan buat menuntut yang lebih baik.